Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Secara khusus nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat diberikan taufik dan kemudahan untuk senantiasa istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena dengan itulah seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan, merasakan kelapangan yang sesungguhnya dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha istiqamah di atas tuntunannya, di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jemaah yang Allah muliakan, pada pertemuan di malam hari ini kita rehat sejenak dari pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi untuk membahas perkara yang penting untuk kita ilmui bersama, yaitu seputar adab-adab puasa sebagai bentuk isti'dad atau persiapan seorang muslim dan muslimah di dalam menyambut tamu yang sangat agung,
di dalam menyambut puncak mawasim al-khair, puncak musim kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan orang-orang beriman. Karena di antara nikmat terbesar, di antara anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman adalah datangnya musim-musim kebaikan di tengah mereka. Yang dengan adanya musim kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengangkat derajat seorang hamba serta menggugurkan dosa-dosanya. Maka sebagaimana seseorang yang dikabarkan akan datangnya tamu dari kalangan manusia yang dia hormati, yang dia muliakan, maka kita akan berusaha menyiapkan apa yang bisa kita siapkan dalam rangka menyambut tamu tersebut. Maka orang-orang beriman lebih layak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan jiwanya di dalam menyambut tamu yang sangat agung yang bernama Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disifati dengan berbagai macam sifat-sifat kebaikan di dalam nas Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perkara yang hendaknya kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah memahami tentang adab-adab puasa dan sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan beliau praktekkan di dalam bulan Ramadan agar diikuti oleh setiap orang-orang yang beriman. Maka jemaah yang Allah muliakan, di antara sunnah atau adab berpuasa yang pertama adalah as-sahur, bersantap sahur atau makan sahur sebelum seseorang ini berpuasa di pagi hari. Dari Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Anas menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersantap sahurlah kalian, ya, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut ada keberkahan bagi seorang mukmin. Maka di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang beriman untuk bangun di malam hari, ya, untuk bersantap sahur. Dan Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya di balik makan sahur itu ada barakah, ada keberkahan bagi seorang mukmin. Dalam hadis yang lain, dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, menjelaskan tentang pembeda antara puasa umat beliau dengan puasanya umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasanya orang-orang ahli kitab adalah pada makan sahur.
Kalau seandainya orang-orang ahli kitab mereka tidak ada makan sahur dalam puasa mereka, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan dalam ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan orang-orang beriman untuk makan sahur. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi siapa? Ahlul kitab. Kita diperintahkan untuk mukhalafat ahlul kitab. Maka hendaknya seorang mukmin ya berusaha untuk makan sahur dalam kondisi semalas apapun, dalam kondisi sengantuk apapun. Hendaknya kita makan sahur. Ya meskipun hanya dengan 1 biji kurma, meskipun hanya dengan 1 teguk air. Karena itu di antara pembeda antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahli kitab. Kemudian di antara sunnah dalam masalah sahur juga ya, bahwasannya disunahkan tatkala kita bersahur ya, untuk makan kurma meskipun 1 biji. Disunahkan untuk makan kurma. Kalau kita ada kurma di rumah, maka hendaknya kita bersahur dengan kurma, meskipun hanya dengan 1 biji kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan atau hidangan sahur orang beriman adalah kurma. Ini hukumnya sunnah. Ya, kita sahur dengan kurma. Itu hukumnya sunnah. Dan itu makanan sahur terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bukan perkara yang terlarang tatkala ya seorang muslim atau muslimah bersahur dengan selain kurma, boleh. Kita makan pakai nasi, kita makan pakai ya sayur dan yang lainnya. Tapi paling tidak kita mengamalkan sunnah Nabi. Ya tatkala kita bersahur, kita makan kurma meskipun 1 biji. Dalam rangka mengamalkan dan mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah di dalam ya sahur, bahwasannya sahur itu disunahkan untuk diakhirkan waktunya sampai menjelang fajar, sampai menjelang waktu subuh. Ya, dalam masalah sahur, maka sunnahnya seseorang mengakhirkan waktu sahurnya sampai menjelang waktu fajar, sampai menjelang waktu subuh. Di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik dari jalan ya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Zaid bin Thabit pernah berkata, kata Zaid, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Pernah suatu malam, ya suatu hari, kami para sahabat bersantap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Selesai makan sahur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung siap-siap untuk salat subuh. Ya, ini mengisyaratkan bahwasannya selesainya Nabi makan sahur dengan salat subuh itu sangat apa? Sangat dekat waktunya. Ya, sangat dekat waktunya. Maka Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit. Kata Anas bin Malik, "Kam bainal adhani was sahur?" Wahai Zaid, berapa jarak waktu antara azan subuh
dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama jarak waktunya antara Nabi sahur dengan dikumandangkan azan subuh? Maka Zaid bin Thabit berkata, kata beliau, qadra 50 ayat. Jadi kurang lebih ya sekadar orang baca 50 ayat Al-Qur'anul Karim. Itu waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekitar orang baca 50 ayat Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang pertengahan, bacaan yang sedang. Kalau seandainya kita kira-kirakan satu ayat itu kita baca kurang lebih setengah menit. Ya, setengah menit kita baca satu ayat. Ya, ayat yang sedang, gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Ya, kurang lebih kita kira-kirakan setengah menit kita baca satu ayat. Ya, maka berarti jarak waktu sahur Nabi dengan azan subuh itu antara 25 menit sampai setengah jam. Ini waktu terbaik untuk sahur. Ya, jadi kurang lebih sekitar 25 menit sampai setengah jam. Kalau seandainya subuh sekarang jam 4:30, maka waktu sahur terbaik ya sekitar jam 4 pagi. Ya, setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ya. Jadi di antara sunnah di dalam jadi makan sahur dan takhirus sahur ini memiliki faedah yang sangat besar. Ya. Mengakhirkan sahur sampai menjelang waktu subuh itu memiliki faedah yang sangat besar. Selain ya kita mengikuti praktek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga takhirus sahur itu lebih menguatkan fisik orang yang berpuasa. Ya. Lebih menguatkan fisik orang yang berpuasa. Coba antum praktekkan. Ya, tatkala kita jadi makan sahur mendekati waktu subuh, ya kurang lebih sekitar setengah jam sebelum waktu subuh. Itu lebih menguatkan fisik kita untuk berpuasa sampai maghrib. Beda dengan tatkala seseorang dia makan sahur, ya, di malam hari, jam 12 malam sudah sahur, ya, jam 1 malam sudah makan sahur, akhirnya zuhur sudah lemes karena terlalu cepat sahurnya, ya, jam 1 sudah dibangunin suruh sahur, ya, sahur, akhirnya makan sahurnya jam 1 malam, ya. Maka yakni baru sampai zuhur sudah keruyukan perut, ya sudah habis itu apa makan sahurnya. Tapi kalau kita makan sahur yakni menjelang waktu subuh, maka insya Allah lebih menguatkan fisik kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, maka selain itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sahur, ya, yakni lebih menguatkan fisik seorang dalam menjalankan ibadah puasa. Karena memang kewajiban seseorang imsak, menahan diri dari makan dan minum itu tatkala masuk waktu subuh. Itu awal ya kita mulai imsak, menahan diri. Ya, sebelum masuk waktu subuh maka masih boleh makan dan minum. Enggak ada larang. Ya. Meskipun 10 menit atau 5 menit sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada larangan seseorang yang dimakan dan minum. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasannya batasan awal seseorang menahan diri dari makan dan minum itu mulai dari terbit fajar shadiq. Itu waktu awal kita menahan diri dari makan dan minum. Bukan 10 menit sebelum subuh, tapi tatkala sudah masuk waktu apa? Subuh. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala,
di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Ya. Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Yani maksudnya fajar. Maksudnya fajar shadiq sebagai pertanda masuk waktu subuh. Kata Allah, silakan kamu makan dan minum sampai datang waktu fajar. Maka tidak boleh kita melarang kaum muslimin untuk makan dan minum sebelum datang waktu subuh. Ya, karena batas seseorang imsak, menahan diri dari makan dan minum adalah tatkala sudah masuk waktu subuh. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Maksudnya kapan? Sampai terbenam matahari. Ya, ini yakni batasan waktu kita berpuasa. Diawali dari masuk waktu subuh dan diakhiri dengan masuknya waktu maghrib. Kemudian di antara sunnah yang lain, di antara adab-adab berpuasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka puasa. Tatkala sudah datang waktu maghrib, tatkala sudah terbenam matahari, maka hendaknya kita menyegerakan berbuka. Ini bedanya antara makan sahur dengan berbuka. Kalau sahur sunnahnya apa? Diakhirkan. Ya. Kalau buka puasa maka sunnahnya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah masuk waktu maghrib maka segera kita berbuka. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya yang pertama hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. La yazalun nasu bi khair, manusia senantiasa di atas kebaikan. Yani kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa di atas kebaikan. Kapan? Tatkala mereka menyegerakan berbuka. Maka di antara sebab kebaikan umat Islam adalah tatkala mereka mengamalkan dan mempraktekkan sunnah Rasulullah, hatta dalam masalah buka puasa. Kalau seandainya mereka berusaha untuk mengamalkan, mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin senantiasa di atas kebaikan. Ya, diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, ya, adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la yazalu ad-dinu zahiran ma'ajjala an-nasul fitrah. Lianna al-yahuda wan-nasara yuakhirun. Kata Nabi yang mulia, agama Islam akan senantiasa jaya. Agama Islam akan senantiasa jaya selama kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan buka puasa. Ya. Maka di antara sebab kemenangan kaum muslimin adalah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam masalah yakni berbuka puasa. Maka enggak boleh kita meremehkan sunnah tersebut. Ya, tidak boleh kita meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab puasa yang lain
jamaah yang Allah muliakan, ya, di antara sunnah orang yang berpuasa adalah hendaknya kita mengawali buka puasa kita dengan rutab, dengan kurma muda atau kurma basah. Ya, kalau nggak ada rutab, maka kita awali buka puasa kita dengan tamar, dengan kurma kering. Ya. Kalau nggak ada rutab, nggak ada tamar, maka kita awali dengan meneguk air putih. Ini di antara sunnah di dalam masalah berbuka puasa. Kalau ada rutab kita awali dengan rutab, kalau ada tamar kita awali dengan tamar. Ya, kalau nggak ada rutab, nggak ada tamar, paling tidak kita awali dengan meneguk air putih. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang hasan, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat qabla an yusalli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala beliau berpuasa, maka beliau mengawali buka puasanya dengan rutab, beberapa biji kurma, ya, kurma rutab atau kurma basah, kurma muda, sebelum Nabi SAW. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau Nabi enggak punya rutab, maka beliau mengawali buka puasanya dengan tamar, beberapa biji kurma kering. Dan yang banyak di antara kita di bulan Ramadan itu rata-rata tamar. Ya, rata-rata tamar. Karena kalau rutab biasanya jarang. Kecuali kalau orang baru pulang dari umroh, dia ada dapat rutab, kurma, ini kurma muda. Ya, tapi yang biasa kita lihat di bulan Ramadan ya banyak masjid-masjid kaum muslimin itu rata-rata tamar, ya kurma kering. Kalau enggak ada rutab, maka Nabi awali buka puasanya dengan tamar. Fa in lam takun hasawatin minal ma. Kalau enggak ada rutab, enggak ada tamar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali buka puasa beliau dengan apa? Dengan air putih. Ya, dengan air putih. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tergoda sama gorengan. Ya, jangan tergoda sama kurma Indonesia. Kalau di hadapan antum ya ada bakwan, ada mendoan, ada tahu isi, ada kurma, ya ada kolak, ya macam-macam. Ambil dulu kurma, meskipun satu biji. Meskipun ya kita tahu bahwasannya yakni tarikan gorengan itu lebih kencang daripada tarikan kurma. Ya. Jadi daya tarik gorengan tatkala kita takjil buka puasa itu lebih kuat daya tariknya daripada apa? Kurma. Tapi hendaknya kita berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita makan kurma Indonesia, makan kurma beneran dulu. Meskipun hanya satu biji. Dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah makan kurma silakan makan yang lain. Ya, silakan makan yang lain. Terkadang itu kondisi kita. Ya, kalau sudah takjil, sudah lihat gorengan, ya, udah nggak ingat apa-apa dah. Makanya tatkala minyak goreng mahal, pada ribut. Tatkala apa? Ini minyak goreng mahal harganya pada ribut. Karena memang syahwat gorengan luar biasa ya. Daya tariknya luar biasa gorengan itu. Kayaknya kalau buka puasa nggak ada tamar, nggak ada kurma, biasa, nggak ada yang kurang. Tapi kalau buka puasa nggak ada gorengan, kok kayaknya nggak lengkap buka puasanya. Jadi usahakan kita awali buka puasa kita dengan kurma. Kalau ada kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada keduanya, awali dengan air putih. Ya. Dan mempraktekkan sunnah Nabi, mengawali buka puasa dengan kurma atau air putih, itu ada manfaat. Ya, untuk kebaikan agama kita,
dan ada manfaat untuk kebaikan jasmani kita. Lihat betapa agungnya sunnah Rasulullah. Tatkala kita mengamalkan sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah Rasul, maka dapat kebaikan dunia akhirat. Kebaikan agama kita dapat, ya kebaikan jasmani kita dapatkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, beliau menjelaskan, ya di antara hikmah kenapa disunahkan untuk mengawali buka puasa dengan rutab atau tamar dengan air putih, ya karena rutab dan tamar itu sifatnya manis, ya dan jadi sesuatu yang manis itu sangat bermanfaat bagi lambung seseorang, menguatkan lambung seseorang. Maka tatkala kita mengawali buka puasa dengan tamar dengan rutab, itu bisa menguatkan lambung kita tatkala kita mencerna makanan. Adapun tatkala seseorang mengawali buka puasa dengan air putih, ya, karena orang yang berpuasa itu yakni limpahnya kering. Tatkala dia mengawali dengan air putih maka bermanfaat untuk limpahnya, ya, untuk kabidnya, ya. Sehingga tatkala seseorang membasahi limpah terlebih dahulu sebelum dia makan, itu sangat bermanfaat untuk proses pencernaan makanannya. Ini mukjizat, ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong ya direm syahwat gorengan kita. Ya. Tatkala kita buka puasa usahakan mengamalkan sunnah Nabi. Kalau ada rutab pakai rutab, kalau enggak ada paling enggak pakai tamar. Kalau tidak ada rutab dan tamar paling enggak kita ya dahulukan minum air putih. Baik, sudah Isya, azan dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Masih ada beberapa sunnah yang belum kita bahas. Kita bahas setelah azan untuk salat Isya. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, di antara adab yang dicontohkan
dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa adalah seseorang yang membaca doa tatkala dia berbuka puasa. Membaca doa tatkala dia berbuka puasa. Dan di antara doa yang sabit dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah apa yang datang dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ibnu Umar pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berbuka maka beliau membaca doa. Di antara doa yang Nabi baca adalah dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u, telah hilang dahagaku. Wa batallatil 'uruqu, telah basah urat-uratku. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala bagiku insyaallah. Ini di antara lafaz doa yang warid, yang sabit dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara adab yang lain, jamaah yang Allah muliakan, ya di antara adab atau sunnah bagi orang yang berpuasa adalah memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan atau antara ikon Ramadan adalah Al-Quranul Karim, karena Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karenanya di antara praktek langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, Nabi yang mulia mendirasahkan Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Nabi yang mulia tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, menceritakan tentang kesungguhan Nabi ya di dalam bermuamalah bersama Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, "Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha." Sesungguhnya malaikat Jibril senantiasa menemui Nabi pada bulan Ramadan di setiap tahunnya hingga Ramadan usai. Ya. Jadi malaikat Jibril senantiasa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap yakni bulan Ramadan sampai Ramadan usai. Faya'rid alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
memperdengarkan bacaan Al-Quran beliau kepada malaikat Jibril. Ya, maka di antara sunnah Nabi, ya, seseorang yakni tadarus Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Hendaknya kita punya target. Berapa kali kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Ya. Kalau seandainya di luar Ramadan kita sulit khatam Al-Quran, maka hendaknya di bulan Ramadan kita punya target. Ya. Saya ingin khatam 10 kali di bulan Ramadan. Ya. Saya ingin nambah khatam yakni 5 kali di bulan Ramadan. Minimal kita berusaha untuk khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai nggak khatam sama sekali. Ya, jangan sampai nggak khatam sama sekali. Hendaknya seorang muslim, seorang muslimah memiliki target di bulan Ramadan. Berapa kali dia bisa khatam Al-Quran? Ya. Dan kalau kita sudah punya target, maka kita wajib meluangkan waktu kita. Ya, jangan sampai targetnya 10 kali khatam, tapi buka mushaf, ini sehari nggak apa, ini terkadang nggak buka sama sekali. Ini namanya angan-angan bukan harapan. Ya. Kalau kita punya targetnya, hendaknya kita ikhtiar yang maksimal. Jangan sampai targetnya tinggi, tapi usahanya asal-asalan. Ya, itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab atau sunnah yang lain di dalam bulan puasa adalah memperbanyak infak dan sedekah. Memperbanyak infak dan sedekah. Karena ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi praktekkan secara langsung. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Nabi itu orang yang paling dermawan, yang paling yakni murah hati. Wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan kedermawanan Nabi semakin bertambah tatkala masuk bulan Ramadan. Kemudian di akhir hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah." Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, ya, kedermawanan beliau mengalahkan angin yang berhembus. Ya, saking apa? Saking dermawannya Nabi, saking murah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mempraktekkan kedermawanan di bulan Ramadan. Saatnya kita berpacu di atas amal kebaikan. Ya, dan di antara bentuk sedekah yang paling mulia di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Di antara bentuk infak dan sedekah yang paling mulia di bulan Ramadan adalah kita berlomba-lomba untuk memberi makan orang yang berpuasa. Yang memberi makan berbuka kepada as-shaimin. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya dari jalan sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Rasulullah, barang siapa memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, memberikan fasilitas buka puasa, ya, untuk orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maknanya, yang puasa dapat pahala puasanya, yang memberikan makan berbuka juga dapat pahala yang sama. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, tatkala kita bisa memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, ya kita bisa dapat pahala puasanya. Maka kalau seandainya kita bisa memberikan ya makan berbuka untuk 10 orang yang puasa, berarti kita dapat dapat pahala puasa berapa jemaah? Kalau kita ngasih makan orang puasa ya 10, ya kita kasih ke masjid, kasih makan orang ya 10 yang sedang puasa. Berapa pahala kita dapat? Berapa? Berapa? Ada khilaf ya, di antara para jamaah. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20, ada yang bilang 11. Yang bilang 10 itu mungkin kayaknya dia nggak puasa, tapi ngasih makan orang yang berpuasa. Nggak bisa. Ya. Antum sengaja nggak puasa, ya meskipun ngasih makan 100 orang buka puasa, nggak bermanfaat. Karena yang paling penting puasa kita justru. Ya. Jadi kalau kita memberikan makan berbuka puasa 10 orang, maka insya Allah biidznillah azza wa jalla kita dapat 11 pahala puasa. Pahala diri kita sendiri dan pahala 10 orang yang kita ya berikan makan berbuka puasa bagi mereka. Maka ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan memberi makan berbuka itu nggak harus paket komplit, nggak harus paket lengkap, tidak. Hatta kita belikan ya air mineral, ya air gelas, ya air mineral ya gelas, ya mungkin harganya 500 atau 1000, ya kita punya uang 5000, beli 10 air mineral gelas, ya kita ke masjid cari orang puasa, ya kita berikan untuk buka puasa mereka, ya meskipun hanya modal 5000 rupiah sudah dapat pahala 10 orang, ya. Luar biasa. Atau kita punya kurma ya 1 kilo, ya, yang mana totalnya mungkin kalau dihitung sekitar berapa jemaah? Pernah hitung nggak sekilo itu berapa biji kurma? Ya kalau kita kira-kirakan 100 biji kurma ya, 100 biji kurma. Ya kalau kita kira-kirakan 100 biji kurma, ya kita berikan ke 100 jemaah yang akan berbuka puasa, masing-masing kasih satu, dapat 100 pahala orang puasa. Ya. Maka ini kesempatan. Makanya bulan Ramadan itu kesempatan untuk kita berlomba memberi makan orang puasa. Ya, bukan lomba ngantri dapat jatah buka puasa. Ya terkadang kita sibuknya ngantri. Ini sekarang buka di mana nih? Ya, nunggu apa? Nunggu dapat jatah puasa. Jangan. Hendaknya mindset kita tatkala datang puasa jangan ngantri dapat buka puasa, tapi kasih makan orang puasa. Ya, ya meskipun kalau ada teman kita ngasih kita ambil nggak ada masalah. Ya. Tapi hendaknya himmah semangat yang kita yakni hadirkan di bulan Ramadan adalah semangat memberi makan berbuka. Ya, bukan ambil jatah buat berbuka puasa kita, jangan. Ya. Semangat berbagi, semangat berderma, sebagaimana yang Nabi SAW ya contohkan dan praktekkan di dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Yang terakhir, jadi antara sunnah di dalam bulan Ramadan adalah sunnah melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Ya, karena umroh di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti seseorang mengerjakan ibadah haji
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti seseorang melaksanakan ibadah haji ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis Bukhari Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Ibn Abbas, "Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, qala li Ummi Sinan al-Ansariyah, ma mana'aki min al-hajj?" Tatkala Nabi ia kembali dari ibadah hajinya, ini hajatul wada, maka Nabi bertanya kepada Ummu Sinan al-Ansariyah, apa yang menghalangi engkau untuk berangkat ibadah haji wahai Ummu Sinan? Maka Ummu Sinan berkata, Abu Fulan, ta'ni zaujaha. Ya. Kata Ummu Sinan, ya Rasulullah, yang menghalangi saya untuk berangkat haji bersama engkau adalah yakni Abu Fulan. Ini maksudnya suami beliau. Kana lahu nadihan. Ya. Beliau hanya memiliki 2 ekor unta ya Rasulullah. Hajja ala ahadihima wal akhar yasqi ardan lana. Ya, suami saya hanya punya 2 unta ya Rasulullah. Satu dia pakai sendiri berangkat haji, ya. Unta yang kedua digunakan untuk yakni keperluan mengairi tanaman kami. Gak ada kendaraan berlebih ya Rasulullah, maka saya nggak bisa berangkat. Maka Nabi yang mulia bersabda kepada Ummu Sinan, ya, kata Nabi yang mulia, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan, ya, itu pahalanya seperti seseorang melaksanakan ibadah haji denganku. Ya. Maka di antara sunnah, ya, kalau seseorang memiliki kelapangan rezeki, hendaknya dia jadi berumrah di bulan Ramadan. Ya, karena berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar, bagaikan seseorang melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan persiapan kita sebelum bertemu dengan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menggunakan waktu-waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya di atas amal-amal kebaikan, di atas amal-amal saleh. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat, di atas nikmat aman, di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, dan juga di atas nikmat keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.